Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sultan Zaki Alfitri. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat fundamental dalam dunia IT, yaitu administrasi database. Kita akan kupas tuntas, mulai dari pengertian dasarnya, apa saja tugas seorang dari administrator database, hingga melihat contoh menerapkannya. Yuk, kita mulai. Sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Sultan Zaki Alfitri dengan NIM 2411082032. Saya berasal dari kelas 1D TRPL dengan jurusan Teknologi Informasi. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita akan masuk pada materinya. Jadi, kita kepikiran nggak sih? Biasanya untuk memasukkan data-data dalam suatu perusahaan, perlu adanya administrasi database, dan pastinya tidak sembarangan orang untuk menjadi seorang administrasi database. Karena, untuk menjadi seorang administrasi database itu, diperlukan skill yang sangat tidak mudah. Jadi, apa sih sebenarnya administrasi database itu? Administrasi database adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengelola, memelihara, dan memastikan performa, ketersediaan, serta keamanan sebuah sistem manajemen basis data atau DBMS dan basis data yang ada di dalamnya. Secara sederhana, jika basis data adalah perpustakaan digital yang menyimpan aset paling berharga perusahaan, yaitu data, maka administrator database atau yang kita sebut dengan DBA adalah pustakawan ahli yang memastikan semua buku atau data tersusun rapi, mudah ditemukan, aman dari pencurian ataupun kerusakan, dan perpustakaan tetap buka untuk penguji yang berhak. Ini adalah semua pekerjaan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan database. Jika data adalah jantung dari sebuah perusahaan digital, maka DBA inilah yang akan menjadi dokter spesialis jantungnya yang akan memastikan jantung itu terus berdetak dengan normal, aman, dan efisien. Mengapa administrasi database itu penting? Itu dikarenakan administrasi database itu adalah pilar fundamental yang menopang keandalan, keamanan, dan efisiensi sistem informasi yang modern. Tanpa pengelolaan yang baik, sebuah basis data akan rentan terhadap berbagai masalah kritis yang dapat merugikan organisasi. Yang pertama, performa akan melambat. Query yang seharusnya selesai dalam hitungan detik bisa memakan waktu yang berjam-jam. Dari sisi performa, query yang seharusnya yang cepat bisa menjadi sangat lambat dan menghambat produktivitas serta dengan pengalaman pengguna. Kedua, kehilangan data ataupun data loss. Kegagalan perangkat keras atau kesalahan manusia bisa menghapus data secara permanen. Lebih jauh lagi, risiko kehilangan akibat kegagalan perangkat keras ataupun kesalahan manusia bisa jadi ancaman yang sangat nyata. Yang ketiga, pelanggaran keamanan. Data sensitif bisa diakses ataupun dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Lemahnya kontrol akses ini membuka celah bagi pelanggaran keamanan yang dapat mengekspos data sensitif. Yang keempat, waktu pemberhenti ataupun downtime. Aplikasi yang bergantung pada database menjadi tidak dapat diakses, menyebabkan kerugian bisnis. Masalah-masalah ini seringkali berujung pada waktu henti atau downtime yang membuat aplikasi itu tidak dapat diakses dan menyebabkan kerugian bisnis. Dan yang kelima, integritas data pun rusak. Data menjadi tidak konsisten ataupun tidak akurat. Pada akhirnya, fondasi dari basis data itu sendiri, yaitu integritas data, dapat rusak, yang menjadikan informasi di dalamnya tidak konsisten, tidak akurat, dan tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, administrasi database itu sangat efektif dan sangat penting untuk memastikan data tetap aman, tersedia, dan memiliki performa optimal, sehingga menjadi aset yang berharga bagi perusahaan. Apa saja prekrusial administrasi database, dan kenapa sih kita harus repot-repot mengurusi database? Karena itu akan berdampak langsung pada bisnis. Bayangkan saja, jika database sebuah bank mati, apa yang terjadi? Nasabah tidak bisa transaksi dong. Bayangkan, jika data pelanggan e-commerce bocor, tentu reputasi akan hancur. Inilah 4 pilar utama mengapa administrasi database itu krusial. Yang pertama, ketersediaan atau availability. Memastikan data dapat diakses 24 jam per minggunya oleh aplikasi dan pengguna. Tanpa itu, website bisa down, aplikasi kasih berhenti, dan lain sebagainya. Yang kedua, keamanan atau security. Melindungi data dari data akses yang tidak sah, peretasan, ataupun pencurian.
Ini menyangkut data sensitif seperti data pelanggan dan finansial. Yang ketiga, kinerja atau performance. Menjamin query atau permintaan data berjalan cepat. Respon lambat bisa membuat pelanggan frustasi dan langsung pergi begitu saja. Dan yang keempat, pemulihan bencana atau disaster recovery. Memastikan data bisa dipulihkan jika terjadi bencana, seperti server rusak, salah hapus, ataupun serangan ransomware. Lalu, apa saja kelebihan administrasi database itu? Kelebihan ini, pada dasarnya adalah manfaat yang didapatkan perusahaan ketika memiliki administrasi database yang baik dan profesional. Yang pertama, keamanan data yang terjamin atau data security. DBA bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan keamanan. Ini termasuk mengelola hak akses pengguna, siapa yang boleh melihat, mengubah, ataupun menghapus data, melakukan enkripsi pada data sensitif, dan melindungi database dari akses tidak sah ataupun serangan cyber. Tanpa DBA, data penting perusahaan pun sangat rentan. Lalu yang kedua, kinerja dan ketersediaan yang optimal atau performance and availability. DBA secara proaktif memantau kinerja database, mengoptimalkan query yang lambat, membuat indeks yang tepat, dan memastikan server database berjalan dengan efisien. Hasilnya adalah aplikasi yang lebih cepat dan responsif. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan database selalu tersedia dan meminimalkan downtime. Lalu yang ketiga, integritas dan pemulihan data atau backup and recovery. Ini adalah salah satu fungsi yang paling krusial. DBA merancang dan menerapkan strategi pencandangan data secara rutin. Jika terjadi kegagalan sistem, kerusakan data, atau bencana, DBA inilah orang yang akan memulihkan data dari backup tersebut, sehingga kerugian bisnis pun dapat diminimalkan. Lalu yang keempat, integritas data yang terjaga ataupun data integrity. DBA memastikan bahwa data yang disimpan dalam database akurat, konsisten, dan andal. Mereka menerapkan aturan untuk mencegah masuknya data yang tidak valid ataupun duplikat. Lalu yang kelima, manajemen terpusat dan efisien, centralized management. Dengan adanya DBA, pengelolaan seluruh ekosistem database menjadi terpusat. Ini mencegah munculnya database liar yang tidak terkelola di berbagai departemen. Adanya standar dan prosedur yang jelas membuat pengelolaan menjadi lebih efisien dan terstruktur. Yang keenam, skalabilitas dan perencanaan kapasitas atau scalability and capacity planning. DBA merencanakan pertumbuhan database di masa depan. Mereka menganalisis tren penggunaan data dan memprediksi kapan kapasitas penyimpanan atau daya komputasi perlu ditingkatkan. Ini memastikan database dapat tumbuh seiring dengan pertumbuhan bisnis tanpa mengalami kendala. Dan yang terakhir, dukungan teknis bagi tim pengembang atau developer support. DBA bekerja sama dengan tim pengembang aplikasi untuk membantu mereka merancang skema database yang efisien dan menulis query yang optimal. Ini mempercepat siklus pengembangan dan menghasilkan aplikasi yang lebih berkualitas. Suatu benda yang mempunyai kelebihan tentu mesti ada kekurangannya loh. Apa saja kekurangan dari administrasi database itu sendiri? Kekurangan ini biasanya lebih merujuk pada biaya, kompleksitas, dan tantangan yang menyertai fungsi administrasi database. Yang pertama, biaya yang tinggi ataupun high cost. Mempekerjakan seorang DBA yang terampil dan berpengalaman membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Gaji DBA yang profesional termasuk tinggi, karena keahlian yang spesialis yang mereka miliki. Selain itu, ada biaya untuk perangkat lunak seperti lisensi database, monitoring tools, dan pelatihan yang berkelanjutan. Yang kedua, kompleksitas dan kebutuhan keahlian khusus atau complexity dan special skills. Mengelola database modern sangatlah kompleks. DBA harus memiliki pemahaman mendalam tentang arsitektur database dan bahasa pemrograman, serta mencari talenta dengan kualifikasi ini, itu pun bisa menjadi tantangan. Yang ketiga, potensi single point of failure. Di organisasi yang lebih kecil, seringkali hanya ada satu DBA. Jika orang ini saja cuti, sakit, ataupun meninggalkan perusahaan, organisasi bisa kelimbungan jika terjadi masalah pada database. Ketergantungan pada satu individu menciptakan risiko. Karena itu, dokumentasi yang baik dan transfer ilmu yang sangat penting. Yang keempat, potensi menjadi penghambat atau bottleneck. Karena DBA bertanggung jawab atas stabilitas dan keamanan, mereka cenderung berhati-hati dalam menyetujui perubahan. Bagi tim pengembang yang ingin bergerak cepat, proses persetujuan dari DBA terkadang bisa dianggap memperlambat laju pengembangan. Ada keterangan
ada ketegangan alami antara bergerak cepat dan menjaga stabilitas. Lalu yang kelima, tanggung jawab dan tekanan tinggi ataupun high responsibility and pressure. Pekerjaan seorang DBA sangatlah krusial. Kesalahan kecil saja yang mereka buat, misalnya salah menjalankan query, dapat menyebabkan hilangnya data masif dan kerugian finansial yang besar bagi perusahaan. Tekanan untuk selalu siaga, seringkali on-call 24 jam per minggunya, juga sangat tinggi. Dan yang keenam, tidak selalu diperlukan untuk skala yang kecil. Untuk proyek yang sangat kecil, pekerjaan DBA penuh waktu mungkin sangatlah berlebihan ataupun overkill. Dalam kasus ini, tugas-tugas dasar administrasi database seringkali ditangani oleh pengembang atau sistem administrator. Alternatifnya adalah menggunakan layanan manajer database di cloud yang mengotomatiskan banyak tugas DBA. Pekerjaan seorang DBA itu sangat beragam, mulai dari hal teknis seperti instalasi software hingga hal strategis. Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga data, mulai dari backup rutin, monitoring performa, sampai menyelesaikan masalah jika ada error. Lalu, apa sih tugas dan tanggung jawab utama dari seorang DBA? Yang pertama, instalasi dan konfigurasi, yaitu memasang dan mengatur software database seperti MySQL, PostgreSQL, dan SQL Server. Yang kedua, backup dan recovery, yang merancang dan menjalankan strategi pencandangan dan pemulihan data. Yang ketiga, manajemen keamanan, yang mengatur hak akses pengguna, siapapun boleh melihat ataupun mengubah data. Lalu yang keempat, monitoring and training, yaitu memantau kinerja database dan melakukan optimasi agar tetap cepat. Lalu yang kelima, pemodelan dan desain database, yaitu merancang struktur tabel dan relasi antar data. Yang kelima, troubleshooting, menganalisis dan memperbaiki masalah yang terjadi pada database. Dan yang keenam, manajemen kapasitas, yaitu merencanakan penambahan kapasitas storage atau server seiring pertumbuhan data. Untuk menjadi DBA yang andal, tidak cukup hanya jago teknis. Tentu, kita harus paham SQL, sistem operasi, dan cara kerja database. Tapi kita juga butuh soft skill seperti kemampuan untuk memecahkan masalah dengan tenang saat sistem sedang down, dan komunikasi yang baik untuk menjelaskan masalah teknis ke tim non-teknis. Seperti apa sih keterampilan yang dibutuhkan seorang DBA? Itu ada hard skill teknis dan soft skill teknis ataupun non-teknis. Hard skill teknis ini, yang pertama, pemahaman dari BMS. Yang kedua, menguasai bahasa query. Yang ketiga, pengetahuan operation system. Keempat, kemampuan scripting. Dan yang kelima, pengetahuan jaringan dan cloud. Lalu ada yang soft skill ataupun yang non-teknis. Pemecahan masalah. Yang kedua, perhatian terhadap detail. Yang ketiga, komunikasi yang baik. Dan yang keempat, manajemen stres terhadap tekanan. Biasanya seorang DBA ini menggunakan peralatan kerja ataupun tools untuk memulai pekerjaannya. Seperti apa sih peralatan kerja atau tools dari seorang DBA? Yang pertama, alat bawaan dari DBMS atau native tool. Itu alat-alatnya. Yang pertama, SQL Server. Yang kedua, PostgreSQL. Yang ketiga, MySQL. Yang keempat, Oracle. Lalu yang kedua, alat pihak ketiga atau third-party tools. Yang pertama, GUI Universal. Yang kedua, monitoring. Yang ketiga, backup. Yang terakhir, script ataupun scripting. DBA sering menulis script dalam bentuk SQL, PowerShell, ataupun Bash untuk mengotomatiskan tugas-tugas rutin seperti backup, monitoring, dan laporan. Lalu selanjutnya adalah contoh penerapan administrasi database. Administrasi database mencakup berbagai kegiatan untuk memastikan integritas, keamanan, dan kinerja sistem database. Contoh penerapannya meliputi pengelolaan data pengguna di media sosial, pengelolaan data inventaris di e-commerce, pengelolaan data siswa di sekolah, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya lagi, berikut adalah beberapa contoh penerapan administrasi database dalam berbagai bidang. Yang pertama, media sosial. Platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook menyimpan data pengguna, postingan, komentar, pesan, dan informasi lainnya dalam database. Administrator database memastikan data ini terorganisir dengan baik, mudah diakses, dan terlindungi dari akses yang tidak sah. Lalu, mereka juga bertanggung jawab
untuk memastikan sistem dapat menangani volume data yang besar dan lonjakan lalu lintas pengguna yang sering terjadi. Yang kedua, bidang e-commerce. Situs web e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Amazon, dan lainnya menggunakan database untuk menyimpan data produk, pesanan, informasi pelanggan, dan riwayat transaksi. Administrator database memastikan data ini akurat, terbaru, dan dapat diakses dengan cepat oleh pelanggan dan staf. Lalu mereka juga mengelola fitur seperti pelacakan pengiriman, rekomendasi produk, serta sistem pembayaran yang aman. Lalu di bidang sistem reservasi. Di hotel, tiket, pesawat, ataupun acara menggunakan database untuk menyimpan ketersediaan, data pemesanan, dan informasi pelanggan. Administrator database memastikan sistem reservasi berjalan lancar, data terkelola dengan baik, serta transaksi yang aman. Lalu mereka juga memastikan sistem yang dapat menangani permintaan reservasi secara bersamaan dan memberikan informasi yang akurat tentang ketersediaan. Lalu yang keempat, di bidang sistem pendidikan. Sekolah dan universitas menggunakan database untuk menyimpan data siswa, guru, mata pelajaran, jadwal nilai, dan informasi akademik lainnya. Administrator database memastikan data ini aman, mudah diakses, dan digunakan untuk berbagai keperluan administrasi seperti pencetakan rapor, laporan, dan manajemen data siswa. Yang kelima, di bidang sistem kesehatan. Rumah sakit dan klinik menggunakan database untuk menyimpan data pasien, riwayat medis, catatan dokter, dan informasi terkait lainnya. Administrator database memastikan data ini dijaga kerahasiaannya, akurat, dan mudah diakses oleh profesional medis yang berwenang. Lalu, mereka juga memastikan sistem dapat mendukung pengambilan keputusan medis yang tepat dan memberikan perawatan yang terbaik bagi pasien. Lalu, di bidang perbankan, bank menggunakan database untuk menyimpan data rekening nasabah, transaksi keuangan, riwayat pinjaman, dan informasi keuangan lainnya. Administrator database memastikan keamanan dan integritas data, serta memastikan sistem dapat menangani volume transaksi yang besar dan yang kompleks. Lalu mereka juga memastikan sistem perbankan berjalan dengan lancar dan aman untuk semua nasabah. Yang ketujuh, di bidang sistem informasi akademik. Universitas dan lembaga pendidikan lainnya menggunakan database untuk menyimpan data mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal perkuliahan, nilai, serta informasi lainnya yang terkait dengan proses akademik. Database ini memungkinkan untuk pembuatan berbagai laporan akademik, seperti transkrip nilai, daftar mahasiswa, dan laporan kehadiran. Administrasi database dalam sistem ini memastikan data tersimpan dengan aman, akurat, dan mudah diakses untuk keperluan akademik dan administratif. Yang kedelapan, di bidang sistem inventory. Perusahaan menggunakan database untuk mengelola inventaris barang, stok, pesanan pembelian, dan informasi terkait lainnya. Database ini membantu perusahaan dalam melacak ketersediaan barang, mengoptimalkan persediaan, dan meminimalkan biaya penyimpanan. Serta, administrasi database dalam sistem inventory memastikan data inventaris akurat, real-time, dan mudah diakses untuk pengambilan keputusan yang tepat. Dan yang kesembilan, yaitu di bidang sistem kepegawaian. Perusahaan menggunakan database untuk menyimpan data karyawan, informasi gaji, absensi, informasi cuti, dan data lainnya yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Lalu, database ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola data karyawan secara efisien, memproses pengkajian, dan menghasilkan berbagai laporan kepegawaian. Jadi, kesimpulan kita pada materi kali ini, yaitu administrasi database merupakan disiplin ilmu dan praktik fundamental yang berfokus pada pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem database agar dapat berfungsi secara efisien, andal, dan aman. Tanggung jawabnya mencakup serangkaian tugas krusial, mulai dari instalasi dan konfigurasi awal, pemantauan kinerja, optimisasi query untuk memastikan kecepatan akses, hingga perencanaan kapasitas untuk pertumbuhan di masa depan. Aspek vital lainnya adalah penjaminan keamanan data melalui manajemen hak akses, serta implementasi serta strategi pencadangan dan pemulihan yang solid untuk melindungi data dari kerusakan, kehilangan, ataupun akses yang tidak sah. Yang pada intinya, tujuan utama dari administrasi database ini adalah untuk memastikan bahwa data sebagai aset paling berharga bagi sebuah organisasi selalu tersedia, akurat, aman, dan dapat diakses dengan performa yang optimal.
sehingga menjadi tulang punggung bagi kelancaran operasional aplikasi dan pengambilan keputusan bisnis yang berbasis data. Bagi yang ingin mendalami lebih lanjut, berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan dan sangat saya rekomendasikan, mulai dari buku teks fundamental hingga dokumentasi resmi dari penyedia database yang populer. Baiklah, sekian dari materi presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah maupun kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.